salah satu cara SCA ini bisa masuk ke dalam komunitas. Agar kita tahu komunitas ini butuhnya apa. Kalau sekarang SCAI berjalan sendiri, apalagi kita sudah mau Road to World Coffee Jakarta di tahun depan, kalau kita tidak bisa melakukan kolaborasi dari pihak yang mikro istilahnya, dari komunitas, dari beberapa brand, itu pasti kita akan mati. Karena memang program ini kita buat tidak ada biaya, mereka tidak usah membayar. Oh, jadi Sensory Bootcamp ini pendaftaran dibuka free? Free. Oh, free. Dapat makan siang? Oke, guys, ini kita perkenalan dulu ya. Jadi, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, karena biasanya kita panggilnya Elo aja ya. Elo ini dia selalu mainnya di belakang layar. Nah, namun beliau ini adalah Public Relation atau PR dari SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Oke, apa kabar Elo? Baik. Baik, ini kita lagi di Jayapura. Nah, thank you udah mengundang saya untuk jadi koordinator untuk di acara Sensory Bootcamp ini. Sama-sama. Nah, Lo, tapi ini kamu kan sebagai PR nih, berarti kamu bisa menjelaskan program-program dari SCAI ini. Terus terang nih ya, ini aku waktu pertama kali dengar Sensory Bootcamp, ini udah lama, tapi sampai sebelum aku ikut join di sini, ini aku masih blur. Jadi nggak gitu paham sebenarnya Sensory Bootcamp ini program yang seperti apa. Mungkin kamu bisa coba jelasin sebenarnya SCAI bikin ini program Sensory Bootcamp ini untuk apa? Kalau kita bicara tentang program, saya akan menjelaskan sejarahnya dulu. Kenapa? Sejarah panjang nih. Panjang. Ya. Boleh. Ini adalah panjang. Kenapa Sensory Bootcamp ini kita adakan? Jadi ICC League di tahun 2023, tepatnya tahun lalu, ada salah satu penyelenggara ICC League itu kehilangan sponsor. Oke. Kehilangan sponsor. Tapi mereka ada keterbatasan. Jadi ada dua yang kehilangan sponsor sebenarnya. Yang satu ini keterbatasannya adalah jarak. Jarak penyelenggaraan karena di luar Pulau Jawa. Di Banjarmasin ya? Samarinda. Oh, Samarinda. Samarinda. Jadi tepatnya itu Samarinda. Lalu yang satu lagi itu Malang sebenarnya. Oh, Malang itu memang kacau itu penyelenggaraannya itu Pak Sifar aja kan? Iya, betul. Oke, terus? Nah, Malang ini bisa berjalan. Malang tetap jalan kan? Malang tetap jalan waktu itu karena kebutuhan jurinya masih terpenuhi di saat itu. Namun yang Banjarmasin ini tidak bisa berjalan. Karena mereka tuh di daerah Kalimantan ini tidak memiliki juri-juri lokal. Oh, jadi salah satu alasan kenapa dia batal diselenggarakan itu karena dia nggak dapat akses juri-juri yang lokal. Iya, jadi seluruh juri-jurinya ini harus diimpor dari Pulau Jawa. Dan itu otomatis biayanya jadi mahal. Iya, dan pengeluaran memang yang paling besar adalah kebutuhan akan juri tersebut. Gitu. Oleh karena itu kita mengadakan Sensory Bootcamp. Tapi kita sebenarnya punya alasan tersendiri juga kenapa workshop edukasi Sensory Bootcamp ini kita adakan. Oke, jadi Sensory Bootcamp ini sebenarnya dia adalah workshop untuk apa? Untuk kompetitor kah? Ataukah untuk jadi juri kah? Atau apa? Sensory Bootcamp ini memang dirancang untuk kita mendapatkan juri-juri yang terbarukan. Oke, jadi untuk melatih juri. Jadi ini adalah bootcamp untuk atau workshop untuk tentang kompetisi dan dari sisi penjurian ya. Iya, betul. Itu yang kita butuhkan. Yang pertama memang untuk workshop dari jurinya sendiri, karena kita memang butuh yang namanya permajaan juga, juri-juri. Mungkin Om Willy tahu. Oh, maksudnya juri yang lama udah tua, kok sampai ngomong permajaan gitu. Bukan udah tua. Oh, lah terus gimana? Butuh yang juri remaja nih. Oh, bukan, maksudnya permajaan, biar ada pembaharuan juga. Regenerasi Jadi lah. Kita mau dibuang nih yang lama-lama. Oh, tidak dong, yang lama-lama nanti jadi pengajarnya. Oke. Terus? Seperti itu. Lalu salah satu cara SCAI ini bisa masuk ke dalam komunitas. Agar kita tahu komunitas ini butuhnya apa. Komunitas kopi daerah maksudnya. Iya,
komunitas kopi daerah, komunitas kopi di Jakarta juga, di seluruh lokasi itu kita pengen tahu mereka ini kebutuhannya apa. Oke. Lalu apa sih yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita bangun bersama-sama. Karena kalau sekarang SCAI berjalan sendiri, apalagi kita sudah mau Road to World Coffee Jakarta di tahun depan, kalau kita tidak bisa melakukan kolaborasi dari pihak yang mikro istilahnya, dari komunitas, dari beberapa brand, itu pasti kita akan mati. Kalau menurutku tergusur juga gitu. Jadi otomatis kita harus datang, kita harus tahu komunitas butuh apa. Oke, itu dari backgroundnya awalnya. Background awalnya. Nah, terus kemudian ketika dibikin program ini akhirnya Sensory Bootcamp ini, ini seperti apa, Lo? Formatnya lah paling enggak. Formatnya ini sebenarnya kita edukasi selama 2 hari. Terkecuali Jayapura ya Om ya. Jayapura memang kita bikin formatnya itu 3 hari. Karena istimewa daerah sini. 2 hari. Hari pertama itu kita full day belajar tentang general knowledge, rules and regulation yang terbarukan, pendahuluan lah. Jadi basicnya adalah rules and regulation. Jadi kita harus belajar dari dasarnya banget. Itu dijelasin. Setelah itu masuk ke tahap kedua. Jadi di hari kedua. Di hari kedua ini kita ada sistem ujian. Jadi ada ujian general knowledge. Lalu ada ujiannya peminatan. Penjurusan maksudnya. Penjurusan peminatan. Misalkan aku mau ambil latte art. Nanti kita ada sediakan juga soal latte artnya. Mau ngambil brewers, ini ada soal brewersnya. Mau ngambil ilak atau IBC, itu juga ada. Atau technical. Jadi mereka bisa ngambil sesuai peminatan. Atau mereka minat semuanya, itu bisa juga. Oh, jadi ini itu ujian? Iya. Ada ujiannya ya? Ada ujiannya, ada tesnya. Jadi setelah peserta ini mengikuti workshop, terus kemudian tes, dan kemudian let's say lulus ujian nih ya. Terus mereka bisa apa loh? Setelah lulus ujiannya itu kita sebenarnya terbagi 2 Om. Oh, dibagi 2 lagi? Tetap dibagi 2. Jadi dari satu daerah itu kita hanya kasih kuota 50 orang yang untuk ikut. Peserta 50 orang. Kita potong lagi tuh 15, kita ngambil top 15-nya. Berdasarkan nilai capaiannya. Oh, dari nilai ujian? Dari nilai ujiannya. Jadi kuota dibikin 50 orang, terus kemudian dikasih ujian semua, tes, dicari top 15 orang yang lolos untuk ujian itu. Terus? Setelah itu, yang top 15 ini, nanti kita ada ujiannya lagi. Berarti top 15 ini dari top nilai tertinggi ya? Iya, top nilai tertinggi ini. Nanti ada ujiannya lagi. Jadi ujiannya setelah masuk top 15 ini ada ujian sensory skill test. Tapi itu belum penjurusan? Belum mulai. Oh, itu belum penjurusan? Belum, itu masih bareng-bareng sebenarnya. Sesudah itu baru kita yang terakhir itu ada barista mock-up. Nah, barista mock-up ini kan simulasinya. Simulasi kompetisi nih. Mereka dibagi nanti, itu dibagi lagi 3. Jadi kamu mau jurusan yang mana? Mau latte art kah, IBC kah, atau brewers gitu. Misalkan aku brewers, berarti masuknya ke ranahnya brewers, cabangnya brewers. Mau ilak ya ilak. Mau barista. Tapi misalkan brewers, aku mau coba juga dong yang simulasi brewers atau ilak, boleh juga, tapi ikut antriannya juga. Yang diprioritaskan yang sudah peminat dulu ya. Oh gitu. Nah, setelah itu kita cross check lagi nilainya. Nilai mereka secara keseluruhan itu kita cross check. Mana yang pass. Jadi kalau pass ini pass the test itu general knowledge-nya itu minimal itu di angka 85. Kalau standarnya Sensory Bootcamp. Tinggi loh itu 85. Iya, tapi terbukti kita banyak yang pass juga kok di beberapa daerah. Mantap.
Jadi seluruhnya itu nanti nilai ujian teori itu minimal 85, lalu sensory skill testnya mereka benar semua. Jadi ada 24 soal, mereka 24 soal benar semua, lalu barista mock-up-nya, simulasinya juga kalau barista simulasi itu pasti bisa dipelajari lah kalau skillnya. Itu PES. Nah, ketika mereka PES, mereka ada kewajiban, Om. Karena memang program ini kita buat tidak ada biaya, mereka tidak usah membayar. Oh, jadi sensory bootcamp ini pendaftaran dibuka free? Free. Oh, free. Dapat makan siang? Hanya di Jayapura. Soalnya kan aku baru tahu aja di Jayapura. Oh, di tempat lain nggak ada ini makan siang? Nggak ada makan siang, tergantung dari teman-teman komunitas penyelenggaranya masing-masing. Gitu. Jadi kita tidak mau membebani teman-teman komunitas juga. Gitu. Sesudah itu nanti yang PES ini, yang PES yang benar-benar nilainya bagus, mereka hanya membutuhkan 3 poin, 3 poin sebagai judge volunteer di ICC League. Di liga? Di liga. Oke, bentar. Balik lagi, kan ada 15 nih. Yap. Nah, 15 ini yang terpilih untuk simulasi, untuk mock up, dan untuk tes yang selanjutnya ini kan. Nah, jadi 15 ini 15 orang ini bisa ikut Ice League ngumpulin poin. Boleh. 15 ini berkesempatan semuanya. Namun nanti akan ada pembagian mana yang masuknya probation. Probation ini yang tidak lulus. Tidak PES. Jadi dari 15 ini dilihat yang lulus sama yang nggak lulus. I see. Dilihat yang lulus dan tidak lulus. Kalau yang lulus ini kan berarti kita punya potensi baru kan. Nah, sedangkan yang nggak lulus ini, probation ini ngapain nih dia nih setelah lulus? Setelah selesai acara nih? Setelah selesai acara ini, mereka mengumpulkan 6 poin. Oh, jadi kalau yang probation 6 poin di liga, terus kalau yang lulus dia ngumpulin 3 poin di liga. Iya, betul. Setelah dia ngejuri di liga selama 3 kali, setelah itu mereka nanti untuk sertifikasi juri nasional itu mereka wajib menyertakan sertifikat mereka. Jadi sekarang tahapan untuk mengikuti sertifikasi juri nasional itu wajib melampirkan sertifikatnya si sensory bootcamp ini. Oh, jadi kalau mau jadi juri nasional, mau jadi ikut sertifikasi, ini harus melalui sensory bootcamp dulu. Betul. Dapat poin di liga, baru bisa daftar untuk seleksi juri nasional. Oh, jadi arahnya nanti ke situ ya, Lo ya? Betul. Jadi arahnya nanti ke situ. Jadi mereka agar teman-teman yang jadi judge volunteer yang lulusan sensory bootcamp ini, mereka bisa lebih berlatih karena kan mungkin kalau penjurian kan harus sering juga dilatih kan. Om Willy mungkin pengalamannya lebih paham lah kalau untuk menjadi juri. Oke. Nah, tapi yang lucu lagi ya, bukan yang lucu nih, ini yang menarik nih, yang aku pengen tahu nih. Kan ini kalau dari sensory bootcamp masuk ke liga nih, ya kan, untuk dapat poin di situ. Nah, tapi apakah liga sendiri itu artinya jadi terbatas hanya menerima dari sensory bootcamp aja untuk penjurian? Sejujurnya ke depannya itu kita pengennya seperti ini sih kalau untuk teman-teman penyelenggara liga ya. Jadi kita juga tidak ingin membebankan teman-teman penyelenggara. Kita ingin meringankan agar banyak ICC League tercipta lah, ICC League banyak terselenggara lah di titik-titik kota Indonesia. Jadi bisa ada kontingennya gitu. Yang diwajibkan adalah judge koordinator dan head koordinator sebenarnya. Sisanya teman-teman penyelenggara liga ini bisa memakai si lulusan anak-anak sensory bootcamp ini. Di luar itu juri-juri lokal yang selama ini yang kemarin-kemarin yang kita lakukan itu masih bisa nggak? Juri-juri lokal tersebut yang kemarin itu sebenarnya harus melalui proses sensory bootcamp. Jadi per tahun lalu sebenarnya, per November 2023 itu harus melewati jalur sensory bootcamp. Nah, tapi artinya kalau yang belum mengikuti sensory bootcamp nanti kita bakal kekurangan juri lagi dong di liga? Jawabannya tidak. Karena kan sensory bootcamp ini kita sudah ada di
8 kota. Ini kota yang 8. 8 kota. Jadi memang kita selaku asosiasi juga mengupayakan adanya juri-juri. Jadinya kita pengen bareng-bareng mengkalibrasi lah. Oke, tapi kan gini, kenyataannya faktanya di lapangan hari ini kan Sensory Bootcamp udah diadakan di 8 kota ya sebelumnya. Tapi kan masih belum merata nih loh. Let's say umpama nanti tahun ini deh, di bulan September akan ada untuk Surabaya. Nah, kan pasti butuh juri banyak juga nih. Iya. Nah, kalau hanya mengandalkan dari juri Sensory Bootcamp aja, apakah kuotanya bisa mencukupi? Kalau sampai nggak cukup gimana? Kuotanya tetap mencukupi karena kita ketika ada pengumuman ICC League, kita punya form, sebenarnya form yang kita berikan ke teman-teman Sensory Bootcamp untuk mengisi. Mereka mau kota mana aja. Jadi sudah terintegrasi. Jumlahnya satu kota itu 15 dikali 7 coba. Kita punya stok juri segitu banyak. Yakin. Berarti nanti seperti Surabaya nih. Ini semuanya udah pasti yang lainnya dari Sensory Bootcamp semua nih. Kalau saya sih yakin sih. Wah, Saya yakin sih karena mungkin memang kita menerapkan poin. Dan mereka juga mengejar poin itu. Oke, I see. Nah, ketika mereka mengisi form itu juga ada yang harus di checklist sebenarnya. Bahwa mereka bersedia untuk tidak menjadi kompetitor. Selama periode yang sama itu ya. Betul. Jadi memang kita juga, asosiasi juga mempelajari banyak hal. Kita harus kemana? Kita harus, strategi kita harus kemana? Program apa yang cocok sama komunitas? Nah ini berarti artinya seluruh peserta Sensory Bootcamp nggak bisa jadi kompetitor di periode yang sama dong? Betul. Semuanya entah lulus atau nggak lulus ya? Iya, entah lulus atau nggak lulus mereka tidak bisa. Terus gimana nasib juri-juri Ice League kemarin yang belum tersertifikasi dan yang belum ikut Sensory Bootcamp? Gimana loh? Mari ikut Sensory Bootcamp. Ikut Sensory Bootcamp. Mari ikut Sensory Bootcamp. Oke, nah berarti kayak Bapak Vicky Raharja gimana tuh nasibnya nanti? Bapak Vicky Raharja, saya tunggu di Sensory Bootcamp. Dia karena sertifikasi hilang ini dari terakhir tahun berapa ya? 2019 kayaknya terakhir diadakan, sampai hari ini tuh belum ada lagi gitu. Iya, saya juga mungkin mempelajari banget ya tentang latte art ya. Yang pertama kita kekurangan peserta juga. Peserta kekurangan, juri kekurangan gitu. That's why saya mengajak Om Willy lah saat ini untuk menjadi pengajar kita gitu. Sebenarnya apa sih yang solusinya nih yang harus kita perbuat sebenarnya? Apa gitu. Kita juga pasti butuh diskusi sama banyak pihak sebenarnya. Karena kami juga selaku asosiasi nggak mungkin ngambil kebijakan sendiri juga. Kita butuh discuss bareng-bareng. Ada masukan juga dari bawah ya. Iya, karena gini, untuk latte art jujur nggak harus Sensory Bootcamp kalau untuk latte art. Mungkin kemarin itu latte art yang di Bali ada Safira. Iya, ada Safira juga. Ada Safira, dia juga bagus kan. Jadi khusus untuk latte art memang kita ada khususnya sendiri. Oke, jadi khusus latte art ini nggak harus khusus. 100% dari bootcamp. Enggak. Ya, kalau jadi masih open itu masih open karena kita berbicara latte art ini rare banget Om. Iya. Berarti tapi kalau brewers itu udah cukup banyak. Wajib ya. Brewers, barista itu wajib. Apalagi brewers pun juga sertifikasinya kan juga cukup sering ya, lebih sering diadakan daripada yang latte art ya. Dan kalau kita lihat di nasional pun kan juga segitu banyak juri-juri, sampai akhirnya ketika penyisian aja nih, itu satu juri cuma dapat 1 slot. Penjurian, saking banyaknya juri. Jadi koordinator harus ngebagi sampai akhirnya cuma 1 orang cuma dapat 1. Dari the whole competition. Jadi datang ke kompetisi nasional 3 hari cuma dapat slot 1. Saking banyaknya. Berarti kalau yang liga nanti semuanya harus dari bootcamp semuanya. Iya, kalau liga, kalau brewers itu memang kita udah cukup banyak sebenarnya. That's why kenapa saya minta tolong sama Om Willy, saya minta tolong sama Om Henry, yang istilah kata basicnya adalah milk base sebenarnya. Itu kenapa? Karena saya pengen mungkin Om Willy sama teman-teman yang lain lah yang base-nya di milk base ya, itu tuh bisa menginspirasi teman-teman atau anak-anak Sensory Bootcamp ini untuk masuk
ke cabang yang baru ini gitu, ke cabang yang kalau dibilang ILAK ini kan mau hampir punah kan Om. Sebenarnya sih ya, mungkin karena ini teman-teman juri yang baru, terutama yang lagi pengen jadi juri di kompetisi, mereka tuh belum ngerasain di ILAK itu seperti apa. Mereka pengennya karena, wah kalau aku di Brewers, kan aku bisa terlihat ahli ngincipin kopi. Iya benar. Kalau aku ikut ngejuri IBC, wah aku gengsinya, aku udah ngejuri Barista Championship ya kan. Latihan cuma gambar doang. Padahal mereka belum tahu, ketika di kompetisi yang sesungguhnya, semua pada iri sama juri-juri ILAK nih. Kenapa irinya tuh? Ada lah pokoknya selalu sebut enak ya latihan, enak ya latihan ya. Memang enak gitu. Iya, bener. Jadi kalau pengen tahu ya harus ikut ILAK. Betul, harus ikut ILAK. Dan sebenarnya malah yang anak-anak sensory bootcamp yang ngambil latte art, kesempatan menjuri di stage nasional tuh lebih tinggi loh. Karena kita stage nasional itu kalau nggak salah juri tersertifikasinya tuh bisa kita hitung sama jari ya Om Willy. Iya. Makanya kan jadi dilema juga ya. Ini yang paling gampang dicontohin adalah Vicky. Vicky udah begitu experience, dia dari tahun 2019 atau enggak 2020 itu. Dia kan pertama kali ikut ngejuri di nasional kan. Ikut, terus kemudian liga-liga dia rajin ikut, akhirnya experience-nya dia kan banyak nih. Udah makin experience, udah jadi head judge juga, di liga juga, di regional jadi head judge juga, udah bisa ngajarin yang lain, tapi secara status dia masih belum certified. Padahal ketika nasional yang tahun 2023 kalau nggak salah, itu repnya minta semua harus certified. Kalau yang nggak certified dia nggak mau. Akhirnya kan Vicky nggak bisa masuk akhirnya, karena repnya mintanya certified. Nah itu kan juga jadi dilema ya. Padahal kita di satu sisi kita butuh juri yang kompeten, ada satu yang kompeten karena statusnya belum certified, karena memang belum ada judge selection dan certification, akhirnya nggak bisa ikut. Nah kayak gitu contohnya. Mungkin kalau untuk beberapa hal memang peraturan itu memang harus dipatuhi sih Om. Kalau permintaan dari rep sih. Kalau permintaan dari rep itu memang harus dipatuhi sih menurut aku sih. Tapi mungkin memang kalau untuk Mas Vicky sih kita tahu lah kalau penilaian dia tuh sudah oke, kredibel lah istilahnya kayak gitu. Cuman balik lagi kita harus mengikuti peraturan yang berlaku. Iya, karena yang kemarin itu 2023 ya, itu kan repnya dari luar semua. Iya betul. Nah untungnya yang 2024 kemarin ini repnya kan Om Hendry, jadi dia juga bisa lebih fleksibel. Nah gitu. Itu dia. Mungkin kalau untuk Mas Vicky kalau ada sertifikasi nggak usah ikut sensory bootcamp juga, kita udah tahu lah tentang kualitasnya lah kalau Mas Vicky lah. Makanya teman-teman yang ditunggu ini adalah sertifikasi untuk latte art, karena banyak juga kemarin juri-juri latte art yang lokal, liga dia kontribusi terus, rajin ikut, terus kemudian waktu kita buka untuk nasional mereka juga bela-belain dari luar kota datang ke Bali semua, dan mereka menunggu-nunggu menanti-nanti ini sertifikasi kapan nih. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan ya, at least buat juri lokal-lokal yang kemarin itu, at least minimal udah 3 kali ngejuri di liga dan nasional. Betul. Itu at least sudah itu kita kan bisa track datanya kan. Nah, kalau udah bisa minimal 3 itu ya bisa langsung ikut sertifikasi untuk nasional mungkin. Aku sih sepakat itu sih. Maksudnya kalau misalkan untuk yang juri lama, mungkin yang tadi pembahasannya kan aku tidak tahu spesifikasi yang seperti itu ya. Maksudnya kalau yang juri-juri lama banget, juri-juri lama dan mereka memang sudah berdedikasi banget, itu special case kalau menurut aku. Itu special case itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kita kan pengennya juri-juri yang mungkin Om Willy tahu lah, juri-juri yang istilah kata yang masih baru-baru banget ini loh. Mungkin itu juga kita juga pengen lewat sensory bootcamp. Itu yang baru, tapi kalau misalkan yang lama-lama itu adalah special case. Oke. Jadi ada special case untuk hal-hal tertentu, atau misalkan ada juri kan yang udah lama mungkin dia sudah pernah tersertifikasi, tapi habis itu dia udah lama nggak ngejuri kan. Itu juga masuknya special case, jadi tidak perlu ikut sensory bootcamp lagi sebenarnya, langsung sertifikasi aja ya. Oke. Jadi arahnya nanti ke situ ya. So tapi ini sejauh ini kan
dari 2023 dibikin sampai hari ini udah 8 kota. Ya, sudah 8 Terus kota. periode 2024 ini mulai lagi di Jayapura ini. Iya, betul. Next kota mana lagi nih loh? Targetnya ada berapa kota lagi? Mana aja nih? Kita sebenarnya pengennya itu ada 24 kota, Om. Oke, targetnya sampai 24 Target kota. kita tuh ada 24 kota sebenarnya, itu target banget yang kita targetin. Jadi kita juga pengen ada di Pulau Jawa juga sebenarnya. Oke. Pulau Jawa, daerah Jakarta, ternyata daerah-daerah Jakarta yang kita pikir itu sudah bagus, ternyata itu juga butuh. Jadi banyak permintaan juga. Iya. Banyak permintaan banget kalau ayo dong adain di Jakarta. Mereka juga pengen ikut, pengen ngedapetin experience-nya juga seperti apa. Gitu. Oke, berarti next di Jawa nih. Iya, sepertinya di Pulau Jawa. Setelah itu nanti kita harus kembali lagi ke Indonesia Timur. Oke, berarti ini Sensory Bootcamp ini diadakan dengan bekerja sama dengan komunitas tempat ya berarti ya. Kolaborasi dengan komunitas tempat. Jadi kalau memang ada komunitas tempat yang mengajukan, itu bisa nggak? Bisa banget, kita Bisa membuka banget ya? tangan. Kami membuka tangan sekali. Oke, jadi komunitas-komunitas teman-teman komunitas daerah yang pengen diadakan Sensory Bootcamp di kotanya, bisa langsung reach out ke SCAI. Iya. Oke, kita bersedia, syaratnya apa aja dan yang apa aja yang dibutuhkan seperti itu ya. Iya, sebenarnya syaratnya itu nggak sulit Om, jadi nggak mahal sebenarnya syaratnya. Oke, nah Sebenarnya nggak kalau tapi gini, kalau aku lihat kan namanya acara kopi kayak gini ya, bikin kelas, bikin workshop, sebenarnya biaya kan juga lumayan, mulai dari sewa tempat, mesin, apa kayak hal-hal kayak gitu. Terutama kan kalau untuk barista dan latte butuh mesin loh. Jadi gini, kita punya kolaborasi. Kami paham selaku asosiasi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita berkolaborasi dengan banyak brand. Jadi di tahun-tahun awal pertama kita mulai Sensory Bootcamp itu kita bekerja sama hanya dengan satu pihak sebenarnya, sama PT Rotariana Prima. Untuk mesin? Untuk mesin, okay. untuk pengadaan mesin. Ternyata kita harus nge-reach yang daerah timur Jayapura ini, nge-reach out kan, daerah Jayapura ini. Mungkin Om Willy tahu lah kita tiket ke Jayapura berapa. Iya. Tiket ke Jayapura berapa, kita bawa 5 orang ya untuk satu tim. 5 PP aja kita sudah habis 10 juta satu orang. Iya, betul. Akhirnya kami merangkul, SCAI ini merangkul, mengajak teman-teman brand-brand yang lain. Jadi saat ini ada Oatly, Frisian Flag, mereka mau ikut, Tanah Merah juga mau ikut, ada support juga. Mereka support kita. Dan itu support itu hanya untuk di satu daerah aja atau nanti juga di kota-kota berikutnya? Iya, pada akhirnya efek domino itu terjadi Om. Jadi mereka mengikut terus. Mereka ikut, mereka ingin ikut. Ternyata mereka juga punya misi yang sama. Jadi misi yang sama adalah membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Wah gila, gokil. Itu pemerataan. Istilahnya representatif company atau organisasi gini nih ngomongnya. Iya betul. Jadi diplomasi sekali. Kita diplomasi sekali. Jadi efek domino itu terjadi. Padahal dan mereka tuh nggak ada syarat misalkan, lo nanti aku mau minta ada tampilkan ini. Oh mereka nggak minta seperti itu ya? Nggak minta seperti itu. Oke. Yang wajar-wajar aja seperti banner gitu-gitu ya? Mereka minta yang wajar-wajar aja, yang penting ini workshop edukasi ini berjalan dengan baik. Mereka membantunya tuh secara pembiayaan loh, mereka tuh membantu sekali. Bukan secara produk aja ya? Iya, bukan sekedar produk, jadi mereka benar-benar membantu pembiayaan. Jadi ini tuh adalah, kita sampai ke Jayapura ini adalah kolaborasi bareng-bareng sebenarnya. Oke, jadi bagi teman-teman atau komunitas daerah yang ingin menyelenggarakan Sensory Bootcamp ini, at least pertama udah nggak perlu khawatir tentang mesin dulu nih ya. Iya. Karena dari Rotariana udah di backup dulu nih mesin. Terus kemudian bahan-bahan yang lain juga dan kayak datangin juri-jurinya, koordinatornya itu juga. Itu sudah ada, jadi kita sudah punya hitung-hitungannya, jadi per dim biasanya. Jadi kayak Pak Willy, Pak Siva, itu kan pasti ada per dimnya ya, ada namanya ilmu harus kita hargai.
Oh gitu. Iyalah, tidak Jadi ada ilmu yang koordinator itu gratis dibayar dong. ya? Iyalah. Oh jadi saya dibayar ya? Iya Aduh dong. terima kasih sekali. Sama-sama. Pura-pura nggak tahu. Jadi kita pengen tidak ada ilmu yang gratis Om. Kita menghargailah. Semua ilmu itu mahal. Kita ada hitung-hitungannya. Dan jadi yang berkolaborasi ini yang membantu pembiayaan Sensory Bootcamp ini adalah brand-brand ini. Dari support brand-brand ini Support ya. brand-brand ini. So jadi at least tuh cukup meringankan komunitas daerah yang mau menyelenggarakan Sensory Bootcamp dong. Iya. Wah ini penting nih. Jadi mesti buat yang nonton teman-teman komunitas daerah, silakan kalau memang merasa komunitas di daerahnya pengen banyak yang berminat jadi juri atau belajar ilmu penjurian. Karena ini jangkauannya menurut aku nggak cuma satu kota, bisa dari kota-kota sekelilingnya juga. Nah itu dia. Iya kan? Let's say mau bikin di Kediri nih, di Kediri kiri kanannya ada Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, ini bisa ikut ke situ. Bisa masuk semua, bisa mencakup semua. Itu yang kita inginkan dan sebenarnya yang kita pengenin itu lebih seperti ini Om. Satu daerah ini, komunitas ini syarat utama kalau mau mengajukan Sensory Bootcamp ya. 95% peserta itu wajib dari daerah tersebut. Kota tersebut atau daerah tersebut? Kota tersebut. Jadi kota tersebut ini kan punya daerah sekeliling. Misalkan Kediri ini kan punya Jawa Timur, ya wajibnya dari situ. Oh bukan di umpama nih dibikin di Kediri, bukan 95% Kediri tok kan enggak kan? Enggak. Jadi daerah sekelilingnya yang diutamakan dulu ya. Iya, itu 95% kuota itu harus daerah sekelilingnya. Gitu. Karena kita pengen menciptakan koloni-koloni, community yang terbarukan lah istilahnya. Oke, intinya yang diprioritaskan adalah dari daerah terdekatnya dulu ya. Dari daerah terdekatnya, nanti yang 5%-nya baru kita ngambil dari daerah-daerah lain yang pengen ikut. Oke. Itu. So menarik nih, jadi buat komunitas pun juga bisa lebih berkembang buat daerahnya sendiri ya kalau seperti itu ya. Komunitasnya berkembang, sudah seperti itu per tahun ini untuk pengadaan atau penyelenggaraan ICC League ini, kita sudah tidak ada harus mewajibkan mengirimkan dana sekian ke SCI, itu sudah kita hapuskan. Atau wajib mengumpulkan member sekian ke SCI, itu sudah tidak ada. Oh ya, untuk liga nih? Iya, untuk penyelenggara liga. Oke. Jadi itu memang kebijakan yang diambil, itu kita sudah tidak ada biaya-biaya sama sekali. Jadi teman-teman silahkan menyelenggarakan liga di kotanya sendiri. Oh, tapi kan untuk koordinator? Ya, kalau koordinator sama judge, itu langsung berkomunikasi. In personnya langsung, tidak melalui SCAI. Kalau koordinator terakhir masih dari SCAI? Sudah tidak sebenarnya. Mungkin kalau misalkan penyelenggara tersebut minta rekomendasi. Iya, jadi kan dikasih nih daftarnya nih. Iya, biasanya daftarnya. Ada siapa aja itu. Jadi mereka tinggal pilih. Iya, pilih. Aku mau ini, juri ini. Daftarnya kita kasih. Biasanya kan ada perdim, akomodasi dan lain-lain. Itu langsung menghubungi secara pribadi. Oh gitu. Tidak melewati SCAI. Kalau yang zaman dulu kan segala sesuatu harus melewati SCAI. Saat ini sudah tidak. Oke. So, jadi lebih inilah ya, lebih fleksibel dan lebih memperingan penyelenggara daerah nih ya. Ya, itu yang pertama, kita lebih memperingan. Lalu kedua, banyak jadi sebenarnya gini, ada banyak brand-brand sponsor ini pengennya itu sebenarnya lebih masuk pasarnya tuh pasar liga. Oh ya? Ada. Bukannya harusnya targetnya ya nasional nih gitu. Tapi ada Om. Itu banyak Om, banyak. Kita pengennya masuk liga. Nah sekarang SCAI ini bisa menjembatani itu. Jadi sponsor-sponsor yang mau masuk ke liga itu kita kasih nama-nama PIC-nya. Jadi bisa langsung dihubungin langsung ya. Oke. Jadi istilahnya itu kita bantu adalah ya kita bantu menjembatani urusan negosiasi urusan mereka. Oke. Nah, karena memang dari pengalaman aku 2 tahun, liga kan 2 tahun ya Mas Yan ya. Problemnya adalah yang aku temuin itu ketika kita ngasih training atau ngasih kelas judge workshop untuk juri-juri lokal, itu banyak yang nggak dapat. Karena apa? Karena judge workshop itu cuma sehari loh. Iya betul. Jadi juri lokal, jadi kan dibuka nih buat juri lokal yang belum pernah jadi juri, diperbolehkan kan waktu itu, silakan datang dan kita nanti akan diajarin dulu nih.
1 hari itu nggak cukup loh. Iya, Kita judge benar. workshop, kita dengan segitu banyak judge workshop, kita bla 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 ajarin gini 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 gini. Udah, yuk sekarang simulasi, brewing, IBRC, ya kan. Langsung sediain gini, kita belajar ngisi skor. Oh masih kurang nih, oh simulasi lagi. 2 kali mentok 3 kali. 3 kali simulasi selesai, ya udah besok trial. Dan waktu trial udah berantakan semua, udah berubah lagi. Kadang di waktu simulasi itu orangnya masih belum siap, masih bengong, masih nggak paham. Karena nggak cukup waktu cuma 1 hari buat kita ngajarin teori dan kemudian langsung simulasi di judge workshop sehari itu di liga itu nggak cukup. Makanya kalau Mama udah dibekali dengan sensory bootcamp ini buat kita koordinator ini akan lebih gampang gitu loh. Oh ini dia udah paham nih, udah kasih kesempatan buat simulasi lagi, lancar baru dicoba buat pengisian dulu kayak gitu. Iya, benar. Itu sih memang fungsinya kita juga sebenarnya. Kenapa kita juga menghimbau sebenarnya, menghimbau teman-teman penyelenggara ICC League. Jadi untuk tidak apa ya, untuk tidak, kadang kan workshop itu kan berbayar ya kalau nggak salah ya, dan itu lumayan, angkanya lumayan. Iya, iya. Nah, saat ini kita menghimbau teman-teman penyelenggara untuk tidak men-charge itu. Tidak memungut biaya Ya, untuk tidak jadi memungut juri. biaya, karena kita mencontohkan nih, kita sebagai asosiasi mencontohkan, kita membuat workshop, ini kita bikin secara gratis gitu. Oke, jadi Secara penyelenggara free. ICE League tidak boleh memungut biaya Iya. untuk jadi juri. betul, gitu ya. betul. Tapi dengan persyaratan juri yang dipilih juga harus dari sensory bootcamp udah ada, Iya. dan juga at least juri, kalau bukan sensory bootcamp, juri yang udah Juri yang udah experience di lah. liga, minimal udah experience Minimal di yang liga, sudah ya. experience. Kalau yang experience dia sudah punya nama, itu boleh. Kalau yang benar-benar dari nol nggak boleh masuk dulu dong. Iya, karena harus nanti ikut bingung bootcamp Om. dulu dong. Pasti dia bingung. Oke. Pas workshop yang kayak tadi Om tadi, pada saat simulasi masih bengong-bengong gitu. Ya kayak itu yang saya cerita itu, udah ikut dan dia bayar kan waktu itu, dia bayar dari luar kota tapi dia nggak ngisi gitu loh, dia nggak ngisi, dia nggak belajar dulu gitu loh. Akhirnya kan ya menyusahkan yang lain. Gini, akhirnya kendaraan yang harusnya bisa jalan dengan lancar jadi kesendat gara-gara 1-2 orang yang nggak well prepare. Iya, Ini betul. yang kita hindari. Itu dia sih, bener. Om Willy, Ini jadi sangat mempermudah kita sebagai koordinator. dan akhirnya juri-juri koordinator tuh sebenarnya kita pasti akan ada waktu gilirannya sih. Teman-teman koordinator bisa ikut ngajar di sensory bootcamp. Ya. Jadi kita ada rollingnya juga sebenarnya. Terus ini loh, sebelum kita closing ya, ini kenapa liga dari tahun ke tahun jumlahnya makin sedikit loh? Jadi gini Om, saya harus Harus hati-hati. Saya harus hati-hati berbicaranya karena saya baru mempelajarinya sebenarnya. Liga pertama itu karena itu liga awal. Ya. Itu liga awal, teman-teman yang di SCAI mungkin masih mencari formulanya. Jadi trial and error-nya tuh masih ada di liga-liga awal kan. Setelah di liga-liga awal, mungkin banyak penyelenggara daerah yang cukup kaget, jadi banyak kerugian biasanya. Mereka banyak kerugian, ternyata bikin liga itu ruginya banyak. Iya. Merasakan kerugian itu. Itu tahun pertama, kalau nggak salah per satu cabang itu harus bayar 12 juta atau berapa ya, correct me if I'm wrong lah. Dulu ada itu ya? Iya, dulu ada itu. Ada biaya itu. Oke. Di tahun kedua, itu kalau nggak salah itu ada harus mewajibkan mencari berapa member. Oke. Iya, aku juga dengar itu. Tapi akhirnya setelah kami asosiasi turun ke komunitas dengan melalui program sensory bootcamp ini, kita tahu apa yang terjadi di komunitas. Kita bisa mempelajari, kita bisa mempetakan masalahnya. Oh ini masalahnya, ini masalahnya, ini masalahnya. Nah, kemungkinan kenapa menjadi lebih sedikit karena kekecewaan yang dari kemarin-kemarin ini loh. Trauma dari yang liga sebelumnya yang boncos. Betul, itu trauma pastilah kita. Saya mengamini dan bahwa itu juga membuat kompetisi itu tidak murah Om. Oke. Setelah kita mempetakan, nah
yang teman-teman yang kemarin ini belum percaya dengan kebijakan kita yang baru sebenarnya. Oke. Karena mungkin sosialisasinya juga kurang. Iya, sosialisasinya memang masih cukup terbatas. Saya mengaku itu kita cukup terbatas sosialisasinya, tapi dengan adanya kehadiran kita ke community jadi tahu. Jadi community mau baca sekarang dokumen pre-bidding-nya. Jadi di dokumen pre-bidding itu memang sudah tertuliskan bahwa SCAI tidak memungut biaya sepersen pun dan tidak mewajibkan untuk mencari member. Luar biasa. Betul. Berarti duitnya lagi banyak nih SCAI ini. Amin aja. Sponsor Amin makin aja. banyak, duitnya makin banyak nih udah gak? Amin. Atau ini duitnya banyak karena ngumpulin dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya yang komunitas butuhin itu lebih ke edukasi, Om. Kalau edukasi itu kan kayak pondasinya ya. Kalau pondasinya udah terbentuk, mau tidak mau dia koloninya pun akan terbentuk. Iya. Makanya sekarang untuk menyelenggarakan ICC League itu tidak perlu mewah sih. Bikin yang sederhana, yang cukup, itu yang penting di daerah tersebut bisa menghasilkan juara 1 dan juara 2 yang bisa dikirimkan ke stage nasional. Kalau aku pernah ngobrol sama beberapa orang ya, mereka juga tahu. SCAI sering bilang kalau bikin league itu nggak perlu tempat yang mewah, nggak perlu yang begini begitu segala macam. Nah, problemnya mereka adalah ini yang aku dengar dari mereka ya, keluhannya mereka ya. Masalahnya kalau kita mau bikin di kafe, kita nggak ada tempat yang segitu gede. Karena kompetisi SCAI mewajibkan minimal harus ada 2 cabang, ya kan? Kalau mau ngambil brewing, at least harus ngambil IBC atau ILAK. Jadi at least akan ada dua cabang lah intinya, ya kan? ILAK dan IBC harus ikut semua intinya. Dan butuh tempat buat mesin, butuh ruangan buat juri, butuh ruangan buat ini itu. Dan mereka nggak bisa nyari tempat yang seperti itu susah. Betul. Terus kemudian karena ini pembiayaan sendiri, mereka kan butuh sponsor. Betul. Nah, ketika mereka nyari sponsor, ketika tempatnya ini lokasinya nggak layak, sponsor ini pun juga males gitu loh. Makanya akhirnya banyak yang bikin di mall, bikin event atau apa, karena tujuannya adalah untuk menarik si sponsor itu. Jadi ini keluhan yang aku dengar dari mereka. Jadi ya nggak bisa gitu ya, mereka mau nggak usah nggak usah mewah-mewah, bikin aja di kafe yang penting kompetisi berjalan, nggak bisa begitu ternyata. Emang, betul Om. Saya juga mengamini itu sih, kalau untuk di Indonesia memang kita belum bisa mencapai itu sebenarnya. Makanya itu kami selaku asosiasi, kita juga berpikir sebenarnya. Jadi kita menemukan beberapa brand memang mereka yang memilih liga, mereka paham, maksudnya mereka tahu itu akhirnya masuknya ke liga. Itu yang kita cari. Jadi poinnya tuh dapet. Jadi mereka punya dana yang memang dikeluarkannya khusus untuk liga. Karena kan untuk liga kan tidak sebesar yang nasional. Iya, betul. Jadi memang apa yang kita kerjakan yang baru ini, impact-nya berlangsungnya tidak, maksudnya dampaknya itu nggak cepat. Kita memang butuh waktu 2 tahun, 3 tahun lagi. At least paling nggak sekarang ya penyelenggara liga ini udah bisa dapat list potensial sponsor. Betul. Ya kan? Dan bahkan tuh sekarang sponsor itu yang tanya sama kita. Yang tanya, misalkan boleh nggak minta kontaknya ketua-ketua penyelenggaranya. Berarti memang ini ya, sponsor pun juga udah aware bahwa itu potensial market juga buat mereka. Betul, potensial market. Terus kita juga sebenarnya mau kerjasama dengan salah satu brand kayak gaming sebenarnya. Iya, area gaming gitu. Kita mau kerjasama, cuman memang karena tahun ini liganya hanya sedikit. Jadinya kita belum jadi. Semoga tahun depan kita jadi kerjasama. Jadi pendaftaran itu di satu platform game tersebut. Oke. Itu menarik. Semoga sih. Ya, yang penting kalau menurut aku sih sosialisasinya ya. Jadi soundingnya mungkin perlu lebih banyak media lagi yang digandeng untuk mensosialisasikan ini, sehingga akhirnya liga pun juga akan lebih hidup lagi. Karena sedih banget lihat tahun ini, wah liganya dikit banget. Benar, liganya akhirnya sedikit. Kalau liganya sedikit,
job koordinator juga makin dikit. Iya betul. Benar-benar Om, benar-benar. Ya mudah-mudahan tahun berikutnya 2025 liga makin banyak, sensory bootcamp makin banyak, Amin. dan koordinator jobnya makin Amin. banyak. Itu juga yang kita pengenin ya Om ya. Oke. Terakhir sebelum kita closing, lo kamu mungkin kira-kira ada apa yang mau disampaikan tentang liga, tentang sensory bootcamp ini yang mungkin belum banyak teman-teman tahu nih? Liga dan sensory bootcamp sebenarnya kita mungkin aku ngasih closingan secara keseluruhan ya. Sebenarnya kami pihak SCAI, jadi saya mewakili. Nggak boleh salah ngomong nih. Ya, ini nggak boleh salah ngomong ya. Karena kita ingin membangun ekosistem yang baru, memulai era yang baru, istilahnya seperti itu. Kita butuh bareng-bareng, bersama-sama dari bawah hingga ke atas, kita bareng-bareng. Kita menciptakan kompetisi yang memang di Indonesia ini kompetisi yang bagus, kompetisi yang berkualitas gitu. Dan kita butuh bareng-bareng, entah dari perusahaan, dari komunitas, semuanya kita bisa bareng-bareng. Itu sih paling. Ininya kebersamaan ya? Kebersamaan lah. Iya, oke. Mangan ramangan sing penting ngumpul. Nah, ya, betul. Kan? Ngumpul orang ngumpul sing penting mangan. Iya. Oke, thank you lo ya udah menyempatkan waktunya ini ya. Ditunggu lagi bootcamp berikutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin, amin, amin. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini episode ini penting ya. Jadi terutama buat teman-teman yang mau ikut, pengen jadi juri, pengen menyelenggarakan liga. Jadi harap dipahami dan kalau perlu di-share ini ya buat biar teman-teman yang lain biar tahu. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.